Hai 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 hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, masih dipancarluaskan dari Eri TZY Jalan Keramat, channel Radio MB Terunci FM 12. Inilah radio yang mengudara di frekuensi 99,9 dan live streaming di www.ukhti.com. Baik, sebelum lanjut, kita ganti intro lagu terlebih dahulu. Nah, ini baru makin bersemangat ya di pagi hari ini. Nah, apa kabar sahabatku semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tetap semangat ya. Bertemu lagi bersama saya Eri TZ ya, di acara Sahabat Anti Galau. Curhat yuk, hayu. Nah, dalam edisi hari ini, pendengarku semuanya, dalam 1 jam ke depan sampai jam 9 saatnya kita mendengarkan kajian-kajian Islami dari berbagai ukhti dan ikhwan dari Garut ya. Nah, hari ini tentang buah perkataan yang baik. Nah, sebelum mendengarkan kajian Islam buah perkataan yang baik, kita dengarkan dulu ya sholawat Innal Habibal Mustafa agar acara ini dilancarkan. Adapun lirik arti dari sholawat Innal Habibal Mustafa adalah pengagungan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita dengarkan bersama-sama sholawat Innal Habibal Mustafa. Innal Habibal Mustafa Dzurafati wa dzuwafa wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Nah, itu dia sholawat Innal Habibal Mustafa ya. Bagaimana semuanya? Sahabat-sahabatku, pasti hatinya sudah tentram dong dengan mendengarkan sholawat Innal Habibal Mustafa. Nah, kita langsung saja ya ke kajian hari ini kita, yakni tentang buah perkataan yang baik. Nah, ada sebuah cerita pada zaman dulu. Ada seorang anak yang bernama Thomas Alva Edison. Nah, ini adalah anak yang bodoh ya, sehingga ia dikeluarkan dari sekolahnya. Bahkan ya, gurunya mengirimkan surat ya, untuk ibunya agar ia tidak datang lagi ke sekolah, saking bodohnya. Tetapi ketika sang ibu membaca surat itu, beda dengan isi suratnya ya. Dengan isi suratnya, ibu membacanya, anak ibu terlalu pintar dan sekolah ini terlalu sederhana untuknya, kata ibu kepada anaknya setelah pulang ke rumah. Nah, sejak itu sang ibu mengajari sendiri putranya, sehingga ia menjadi orang besar yang kita kenal sampai saat ini. Namun setelah sang ibu meninggal, Thomas Alva Edison membuka laci ibunya dan ia menangis sejadi-jadinya ketika membaca surat yang pernah dikirimkan gurunya kepada ibunya sewaktu ia masih kecil, yang ternyata isi suratnya yang berbunyi, "Anak Anda adalah orang gila dan kami tidak mau ia datang ke sekolah ini lagi selama-lamanya." Nah, begitulah kisahnya. Jadi, pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah betapa sebuah kalimat dapat memberikan perubahan yang drastis pada seseorang. Seandainya ibu itu turut mencela dan mencaci anaknya seperti yang dilakukan gurunya, apakah jadinya anak tersebut hari ini? Akan tetapi ia telah mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat motivasi sang anak. Itu adalah sebuah kisah dari seorang yang tidak mendapatkan hidayah Islam. Boleh saja kita mengagumi dan mengambil hikmah dari kisah tersebut, tetapi seandainya kita mau mempelajari agama kita, ternyata ada banyak sekali anjuran dan perintah untuk berkata baik dan meninggalkan perkataan yang buruk. Nah, ada 8 hikmah nih ketika kita berucap baik.
Sebelum melanjutkan, mari kita dengarkan solawat yang indah lagi ya guys ya. Oh sebentar, ini ada komentar ya dari sang pendekar melalui live streaming www.ukti.com ya. Dia apa? Oh minta request tampaknya. Request lagu salawat Khairul Bariyah. Siap, dari sang pendekar ya. Mari kita dengarkan requestan dari sang pendekar, yakni lagu salawat yang berjudul Khairul Bariyah. Mari kita dengarkan bersama-sama. خير البرية نظره إلي ما إلا كنز العطية خير البرية نظره إلي Iya. Bagaimana sahabat-sahabatku? Sudah rileks kembali ya? Sudah semangat kembali ya? Baik, kita lanjutkan ya perbincangan kita tadi, yakni ada 8 hikmah ketika kita berucap baik. Yang pertama, ucapan yang baik akan mendatangkan keridhaan Allah dan mengangkat derajat hamba di hadapan Allah. Yang kedua, ucapan yang baik adalah sedekah. Yang ketiga, ucapan yang baik merupakan tanda keimanan. Yang keempat, ucapan yang baik menghalangi masuknya bisikan setan ke dalam hati manusia. Yang kelima, ucapan yang baik merupakan sebab ampunan. Yang keenam, ucapan yang baik sebab keselamatan dari api neraka. Yang ketujuh, ucapan yang baik sebab dimasukkan ke dalam surga. Yang kedelapan, yakni berkata baik juga merupakan tradisi para salafus soleh ya, diantaranya kisah Rabbi bin Hasim. Nah, sesungguhnya kebanyakan orang takut azab Allah karena dosa-dosa yang dilakukan orang lain, tetapi merasa aman dari dosa-dosa mereka sendiri. Karenanya marilah kita berjihad untuk selalu menjaga lisan kita mengarahkan pada hal-hal yang baik dan menahannya dari ucapan-ucapan yang buruk. Mulai sekarang, kurangilah kalimat-kalimat celaan, umpatan, sindiran, maka atau makian juga bisa ya, baik kepada teman, bawahan, bahkan pada anak-anak kita. Nah, itulah tentang faedah dari perkataan yang baik. Ternyata ada banyak ya perkataan atau hikmah yang baik ya, sahabat-sahabat anti galauku. Ternyata sangat banyak nih gimana yang bisa kita dapat dari perkataan yang baik. Masa kita tidak tergoyah untuk melakukan perkataan yang baik dan melakukan hal-hal yang baik. Nah, kemudian seperti biasa nih, kita membuka pertanyaan interaktif ya lewat WhatsApp dengan nomor 057 2266 5690. Nah, ulang ya, dengan nomor 0857 2266 5690. Nah, yuk ditunggu. Wah, nih udah banyak sekali ya yang bertanya, yang masuk ke WhatsApp ya. Ini ada dari Ukti dari Garut. Nah, kita langsung saja membacakan satu pertanyaannya ya, dari Ukti Ripa di Nangelang. Nah, dengan pertanyaan, gimana sih caranya biar bisa mengenal orang tanpa membutuhkan waktu yang lama ya, dengan mengetahui seluk beluk ya, latar belakang dan kesehariannya, dan tanpa bertanya-tanya kepada orang tersebut. Wow, pertanyaan bagus banget nih. Nah, gimana cara mengenal
orang tanpa kita harus tahu gimana karakter dan watak dari orang tersebut. Nah, aku punya 2 tips nih ya untuk yang bertanya. Tips yang pertama nih, kita cari tahu dulu bagaimana dia mensikapi sholatnya. Apakah tepat waktu atau tidak? Tumaninah atau tidak? Yang kedua, bagaimana perkataannya? Nah, apakah baik sesuai dengan yang ia lakukan atau tidak? Nah, dari situ kita pasti bisa melihat bagaimana karakter dan sikap dari orang tersebut tanpa memerlukan waktu yang lama. Nah, gimana jawabannya Ukhti Ripa? Sudah puas? Yes, tentunya sudah puas ya. Halo. Sahabat anti galau. Masih stay gak nih di radio MB Terunz FM 12. Berbagai informasi dan motivasi di acara Sahabat Anti Galau Curhat Yuk. Hayu. Waktu gak kerasa banget ya. Sekarang udah mau jam 9 lagi nih. Kita harus pamit ya dari ruang Sahabat Anti Galau. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabatku, semua pendengar yang sudah mendengarkan kajian Sahabat Anti Galau edisi pagi ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara yang sama dan jam yang sama. Sini Eri Tezayat pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.